Talibin Talabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dengan bermohon kepada Allah semoga hadir kita semua malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh kita bersama. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini disampaikan tadi bahwa Lailatul Ijtima Ranting NU Desa Mekarsari Makmur yang terakhir dalam putaran tahun ini, karena insya Allah mudah-mudahan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya kita semua merasa senang, merasa bahagia. Akan tetapi yang menjadi faktor kebahagiaan kita memasuki Ramadan ini bermacam-macam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan, man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Nah ini perlu digali, maksudnya bahagia senang yang bagaimana? Substansi ataupun inti dari dawuh Nabi ini yang perlu kita gali. Karena kalau hanya sekedar senang, bahagia, kok terus imbalannya jasadnya diharapkan masuk neraka, ini kan penak banget gitu ya. Sangat mudah sekali untuk menghindari neraka. Dan di sini yang dimaksud bahagia ketika memasuki Ramadan itu adalah di samping hatinya senang bahagia, juga harus mempersiapkan diri ketika Ramadan datang berniat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Jangan hanya senang nanti setelah Ramadan pasti lebaran. Jangan hanya senang kalau Ramadan itu terus rame-rame dan lain sebagainya, tidak. Oleh karenanya untuk mencapai inti dari dawuh Nabi ini, maka selama Ramadan itu ada ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang bisa kita kerjakan, dan dalam mengerjakan seluruh ibadah-ibadah tersebut harus didasari dengan ilmu. Oleh karenanya di malam Jumat itu disampaikan, man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal tidak didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita akan sholat harus tahu ilmunya sholat. Ketika kita akan umroh haji
Yang lebih penting lagi yang akan kita hadapi yaitu ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan. Oleh karenanya saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, jadi Ramadan ini jangan disia-siakan. Bagaimana caranya agar kita semangat melaksanakan puasa dan amalnya di bulan Ramadan? Maka tanamkan dalam hati kita seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan untuk kita. Maka dengan demikian insya Allah kita akan semangat. Kemudian dari ibadah Ramadan kita baik puasa, tarawih, tadarus itu semuanya dengan ilmu. Oleh karenanya nanti ketika Ramadan datang, ketika ada pengajian baik yang rutin di pondok kayak dosen mungkin ada setiap pagi atau yang waktu-waktu yang lainnya untuk diikuti dalam rangka kita mencari ilmu tentang puasa. Kadang-kadang ibadah yang sifatnya tahunan ini kalau tidak dipelajari lagi kita akan lupa. Contoh, kadang-kadang ketika malam bulan Ramadan kita itu lupa untuk berniat. Biasanya itu niatnya bareng-bareng setelah sholat tarawih. Nawaitu shomaluddin an-ada infal bisyari Ramadan ahadi sanati fadlulillahi ta'ala. Dilalah di malam itu tidak ikut tarawih, akhirnya terus lupa niat. Ketika lupa niat karena tidak tahu ilmunya, ya sudah puasa sampai sore itu buka. Dan dia tidak menyadari bahwa orang yang puasa wajib, puasa Ramadan, lupa niat di malam harinya, maka kewajibannya ada dua, wajib imsak dan wajib qadha. Nah ini imsak artinya apa? Kalau malam hari kita lupa niat, di hari itu kita tetap wajib imsak, artinya wajib puasa sampai maghrib. Terus nanti setelah lebaran kita punya hutang satu hari. Dari yang tidak diketahui lupanya balas tidak merasa punya hutang puasa. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan yang perlu kita pelajari demi sah dan makbulnya ibadah kita. Terus kadang-kadang yang terkait ibadah sunnah, sholat tarawih, kadang ada yang kejar cepat tapi meninggalkan rukun, yaitu umat. Sholat itu boleh cepat tapi rukunnya tidak boleh ditinggalkan. Di antaranya yaitu umat. Jadi sholat tarawih itu seandainya kok surahnya sebagai makmum jenengan tidak dibaca, baca ruku, baca i'tidal, baca sujud, duduk di antara dua sujud, itu tidak dibaca tak apa-apa. Yang penting harus umat. Ini juga harus melalui praktek, contohnya seperti apa dan lain sebagainya. Boleh tarawih itu agak cepat boleh, tapi di minat harus umat. Apa yang dinamakan umat? Yaitu berhenti sejenak di qadri subhanallah. Berhentinya itu sekiranya cukup untuk melafalkan subhanallah. Setiap gerakan kok belum ada berhentinya, belum ada umat-umatnya, maka sholatnya tidak sah. Ini harus dibaca. Terus kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Bila
ketika nanti datang malam pertama bulan Ramadan. Ya Allah Ta'ala, maka Allah berkata, "Manggal ladzi yuhibbuna fa nuhibbu." Barang siapa yang cinta kepadamu, maka aku juga cinta kepadanya. Ini kata Allah disampaikan oleh Allah ketika malam 1 malam pertama bulan Ramadan. Tapi kita tidak dengar mungkin, tidak ada yang bisa mendengar. Yang mendengar adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manggal lagi yang guna fanat. Barang siapa yang mau berusaha untuk mencarimu, mendekatkan diri kepadamu dengan ibadah, maka aku juga akan mencarinya, mencoba untuk mendekatinya. Selanjutnya wa manggal lagi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa mulai malam ini, malam 1 Ramadan, kata Allah, yang mau membaca istighfar, minta ampun kepadamu, fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan, maka saya akan mengampuni orang tersebut karena kemuliaan bulan Ramadan. Fayaqulullahu ta'ala bi rahmatihi fi syahri Ramadan bi ayyatin lahum hasanat wa la yaqubu alaihim syai'an wa yaqulullahu ta'ala anhum dhunubahum al-mahiyah. Jadi di situ terakhir Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersiap-siap mencatat amal-amal baik yang dilakukan oleh umat Muhammad selama bulan Ramadan. Wala yuqabu alaihim syai'an, dan Allah melarang malaikat untuk mencatat amal-amal buruk. Tapi dengan keterangan ini jangan kemudian keterangan hadisnya yang dicatat hanya amal baik, amal buruk tidak dicatat. Kalau begitu kesempatan ini mumpung tidak dicatat, ayo melakukan kemaksiatan jangan. Karena apa? Ramadan itu kalau melakukan kebaikan pahalanya dilipat gandakan, maka ketika melakukan kemaksiatan dosanya juga dilipat gandakan. Terus selanjutnya wa yaqulullahu ta'ala anhum dhunubahum al-mahiyah. Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lewat ketika kita memasuki Ramadan. Mulai tanggal maghrib positif masuk Ramadan, hati kita gembira, ibadah kita kembali dengan ilmu, dan kita banyak-banyak membaca istighfar. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait masuknya Ramadan ini, kalau dalam kitab fikih itu disampaikan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sumu li ru'yatihi wa fi'u li ru'yatihi. Jadi kita terkait kapan tanggal 1 Ramadan itu, kalau mengikuti hadis ini harus berdasarkan ru'yah, berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Terus kemudian di zaman modern seperti ini, ketika Sya'ban tanggal 28, 29 itu Kementerian Agama kita sudah memasang 127 teropong di pantai-pantai,
di seluruh Indonesia dipasang rokok yang disorot adalah matahari. Sore hari ketika matahari terbenam dilihat, nanti setelah matahari terbenam jarak beberapa menit bulannya keluar. Ini kalau dilihat dari angkasa tidak terlihat, tapi kadang di bibir pantai dengan menggunakan teropong ini bisa terlihat. Bulannya naik, mungkin beberapa detik terus masuk lagi. Kalau sudah ada yang melihat seperti ini diumumkan, maka besoknya positif tanggal 1 Ramadan. Ini juga yang dilakukan ketika akan melihat kapan masuknya bulan-bulan Hijriah. Jadi yang paling mudah, karena kita sudah punya menteri agama, sudah punya pemerintahan, kita jangan ijtihad sendiri. Paling mudah yaitu mengikuti pengumuman pemerintah lewat menteri agama. Itu karena apa? Di Kementerian Agama itu sudah komplit. Ada ahli lisan, ada ahli ruqyah, ada perwakilan dari Nahdlatul Ulama, ada perwakilan dari Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Jadi ketika sudah positif berarti mereka sudah mufakat semua. Walaupun yang dipakai oleh teman-teman kita di Muhammadiyah itu adalah ilmu hisab. Muhammadiyah sekarang sudah bisa memastikan Ramadan tanggal 11 Maret. Bahkan Muhammadiyah itu sudah tahu kapan ya 1 Ramadan tahun 2100. Itu dari sekarang Muhammadiyah sudah bisa menentukan, karena yang dipakai adalah hisab. Tapi Kementerian Agama merujuk yaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dipakai adalah ruqyah. Jadi terkait kapan masuk Ramadan nanti kita tunggu pengumuman saja. Jangan saking semangatnya terus aku tak puasa fisik, jangan, tetap tidak sah puasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, al-jannatu mustaqamun ila arba'ati. Surga itu sangat cinta, sangat senang dengan 4 golongan dari manusia. Yang pertama adalah ahli Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran, terutama nanti di bulan Ramadan. Jadi sistem tadarus ini perlu kami sampaikan. Sistem tadarus Al-Quran yang namanya tadarus itu artinya ada satu yang membaca, yang lainnya imam. Ketika ada yang salah, yang imam wajib untuk membenarkan. Kadang praktek di masyarakat kita itu tadarus Al-Quran sampai jam 12 malam, suaranya pakai toa musola atau mesin keras, akhirnya mengganggu lingkungan. Kadang-kadang kita orang Islam egois, loh ini kan baca Quran, mendengarnya saja pahala. Kalau merasa terganggu dari golongan setan, tidak boleh demikian. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan keras sehingga mengganggu orang yang sedang istirahat, yang istirahatnya itu untuk ibadah. Loh, istirahat kalau ibadah? Iya, untuk memompa, mengumpulkan tenaga, besoknya dia akan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Maka bacaan Quran yang keras yang mengganggu ini tidak dibenarkan.
semangat kalau ada pengeras. Kalau nggak ada pengerasnya males. Berarti ibadahnya apa? Ibadahnya ringkas, bukan ringkas. Wah, kalau mungkin kita terus diambil bagian kita. Tapi kalau mikir nanti, nggak mungkin terus ini termasuk yang disampaikan oleh sahabat Umar. Jadi ciri-ciri orang yang riya dalam beribadah adalah semangat ketika dilihat dan didengarkan oleh orang lain. Tapi kalau sendirian, males. Ini dari ciri-ciri orang yang riya dalam beribadah. Sholat qobliyah ba'diyah itu kalau dia jamaah di masjid dilakukan, tapi kalau jamaah di rumah sama pasangannya tidak dilakukan. Itu termasuk ciri-ciri ibadah yang kepingin dilihat oleh orang lain. Yasinan pegang yasin semangat karena banyak temannya. Tapi kalau di rumah nggak mungkin yasin itu dibaca. Oleh karenanya terkait urusan itu ya yang paling pas, ada yang membaca, ada yang menyimak, walaupun cuma orang tua. Terus yang paling repot bagi orang-orang yang paham tajwid, yang paham maqaridul huruf, ini bukannya egois sombong, bukan. Jadi orang yang paham tajwid, paham ilmu qiraatil Quran, ketika telinganya mendengar orang lain membaca Quran salah, maka dia wajib untuk mendalami dan membenarkan. Boleh pakai bahasa rumah yang salah, tapi tak benar tak orang itu akhirnya dosa, gitu. Dosa bagi orang yang tahu kalau kita membenarkan itu dosa. Dan dulu pernah dilakukan oleh almarhum bapak saya, Pak Asmadi. Bapak saya itu masuk keras. Ketika di mushola sudah jam 11 malam, ada orang berusukan anak panjang pendeknya tidak jelas, sing hak diwaca kaf, sing sin diwaca shin, madem-mademe ora pas. Jadi terdengar oleh almarhum bapak saya, ini adalah benar kok aku sing dosa. Malam-malam pergi ke mushola, diingatkan. Setelah diingatkan, bapak kok disantet untuk saksi. Dimesoi untuk saksi kok bahaya kayak soal aneh benar-benar. Ini tugasnya sih sholat benar-benar ini. Jadi semua ibadah yang ada di dalam Ramadan itu bukan hanya berdasar kesemangatan, tapi juga harus didasari dengan ilmu. Kalau dengan saya baca Quran ini masih sulit, saya bacaannya masih belum manusia. Ketika ada orang bersolat dengan ikut datang ke musola masjid, duduk ikut mendengarkan juga mendapat pahala. Yang jelas monggo disemangati untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, yaitu dengan tadarus, zikir, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga, yaitu orang yang istiqomah membaca Al-Quran, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Terus kemudian yang kedua, wa qur'ul jihani. Yang kedua golongan yang sangat dirindukan oleh surga, yaitu orang yang mau memberi makan orang yang sedang lapar. Oleh karena Syaikhul Qadir Al-Jailani pernah menyampaikan, luqmatun fi batni jami'in ahabbu ilayya
min binai alfi masjid. Satu suap makanan yang dimasukkan ke perut orang yang sedang lapar itu lebih saya sukai daripada membangun 1000 masjid. Tapi orang sing bangun masjid itu ora semangat langsung semangat baik karena pembangunan dunia ngomel wong sing milih bangunan masjid yang terus dilanjutkan, tapi nanti di bulan Ramadan dengan lihat tetangga kanan kiri ketika dengan buka puasa sudah ada sirup, sudah ada es degan, menu makanan lengkap, tolong ditengok tetangga kanan kiri. Oh iya, dibagi, diangkat. Terlebih-lebih yang punya tetangga, jaga-jaga rumah, orang yang tidak mampu, atau ada anak yatim piatu, tolong dipikirkan. Jadi menyambut yatim piatu bukan hanya ketika bulan Muharram, tanggung jawab kita itu setiap hari. Bagi siapa? Orang yang mampu, yang rumahnya paling dekat. Jadi sesuap saja nasi yang kita berikan, makanan yang kita berikan, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliyullah, itu lebih disenangi oleh beliau daripada kita banyak sedekah ke tempat yang lain tapi tidak memikirkan orang-orang yang kelaparan. Dan ini bisa juga diartikan memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kalau panjenengan ke masjid dengan mushola, sore berikanlah gorengan atau terakhir 15.000 atau berapa buat teh taruh di mushola, taruh di masjid. Untuk apa? Untuk iftar, berbuka puasa bagi orang-orang yang ada di masjid ketika masuk maghrib. Terus yang ketiga, wasqaimina fi syahri Ramadan, termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun puasa Ramadan itu wajib, akan tetapi masih dimotivasi oleh Rasulullah. Sehingga puasa dirindukan oleh surga. Ini jangan kita bertentang puasa. Kadang-kadang lu saya kan bekerja keras, saya kerjanya panen. Berarti saya boleh membatalkan puasa? Boleh. Pekerja keras itu boleh membatalkan puasa dengan syarat apabila sudah benar-benar tidak sanggup untuk meneruskan puasa. Daripada malam batalkan boleh, tapi yang tetap wajib imsak, wajib qadha. Setelah makan secukupnya untuk bertahan sampai maghrib berhenti. Setelah berhenti terus sampai maghrib jangan makan, jangan minum, gayanya seperti puasa. Nanti setelah lebaran wajib qadha, wajib membayar 1 hari yang dia itu membatalkan puasa. Kadang-kadang membatalkan puasanya sudah disiapkan dari rumahnya, repot. Harus makan panen sahur baru, dari cok motor, beliau sahur malah bukan tahu anaknya dari lawan juga, beliau sahur anaknya bukan sahur anaknya beliau sesuatu anaknya, wes sahur kenyang, lalu sejam anaknya sahur ada baru cok motor, bawa nasi bungkus sudah sahur dibungkus. Nah kita kata dulu kok bawa baru bawa nasi bungkus yang dipersiapkan oleh kurang. Dan dipersiapkan oleh siang berarti sudah ada rencana membatalkan sesuatu ini secara apa. Jadi bagaimana? Ya wis tetap berangkat bekerja, ya kerja. Dini kok kuat sampai maghrib, alhamdulillah. Dini kok ora kuat di saat itu, ya oleh banyu rawon, minum banyu rawon. Seperti itu, nggak boleh disiapkan sebelumnya, nggak boleh.
kuburan, mandi di kolam itu air sampai masuk ke telinga. Ini juga wajib imsak dan wajib qadha. Terus ibu-ibu ketika masak kadang nyicip makanan, nyicip sayur, apa nggak boleh? Boleh. Tapi cuma satu tetes. Jadi pakai sendok, diteteskan di tangan terus silat. Kan sudah bisa merasakan kurang asin atau kurang gimana gitu. Jangan sampai pemaksa nyicip makanan satu centong, nanti orang dan terus kemudian ketika mencicip yang satu tetes ini, ketika sudah hati-hati diteteskan di tangan, jilat. Dan ketika dijilat sudah sampai mulut kan dirasakan, habis itu diludahkan terus berkumpul-kumpul. Nah ini kasusnya ketika dijilat, anaknya yang sedang main tiba-tiba pulang langsung pegang bokong ibu, kaget, tertawa. Dari bagaimana coba? Ini haruskan dengan ilmu. Jika seperti itu tetap wajib imsak, wajib qadha. Jangan sampai habis batal lalu kayak nasi, lalu kayak nasi goreng macam. Itulah banyak sekali ilmu tentang puasa. Sebenarnya puasa ini kalau dilakukan sesuai syariat, selepas puasa masuk ke Syawal itu paling Allah itu dari apik-apik. Tapi kenapa umat Islam ini ketok semangat ibadahnya pas poso, setelah poso ya sebalik si maksiat ya maksiat, si korupsi ibadah ya korupsi ibadah. Karena puasa tidak bisa membentuk karakter la'alla ta'lamu. Kan Gusti Allah Al-Qur'an itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini untuk membentuk karakter manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum puasa masih mau ngambil beneran kafir tetangga. Setelah puasa menjadi pribadi yang takut, nanti setelah puasa yang tadinya masih suka menggunakan mengambil hal-hal yang syubhat karena puasanya takut, setelah puasa jadi hati-hati. Inilah yang tadinya istri sering berani kepada suami karena Allah takut puasanya baik, setelah puasa menjadi lebih hormat, lebih harmonis dan lain sebagainya. Inilah tujuan dari Gusti Allah. La'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umat Muhammad, bahkan nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam itu sudah ada syariat puasa, tapi syariatnya tidak seperti syariatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam itu ketika perutnya memasukkan buah kuldi untuk membersihkan sesuatu yang haram yang ada di dalam perut, ini oleh Allah diperintah untuk puasa selama 40 hari 40 malam. Orang kenal maghrib, orang kenal sahur. Jadi tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam untuk membersihkan sisa-sisa makanan haram yang ada di dalam perut. Ini kita makan masih enak. Sahur bisa makan enak, nanti siang tak makan tak minum, menghindari hal-hal yang berkaitan puasa. Maghrib masih bisa buka puasa, malam masih bisa kumpul dengan pasangan, masih bisa lain-lain. Ini keistimewaan umat Muhammad. Oleh karenanya manfaatkan sebaik-baiknya. Lakukan sunnah-sunnah puasa. Di antaranya sahur bukan dengan hal-hal yang sederhana, jangan mewah-mewahan. Kadang-kadang dengan kopi maghrib untuk pergi ke pasar malam, apapun yang dilihat duitnya ono ditunggu, bener. Ngerti es campur tunggu, ngerti es buah ditunggu, jajan-jajanan ditunggu. Wes pokoknya mau
Di situ ada pepaya matang diambil, dikupas, disiapkan. Ono jambu yang dicocok dibuat keketane sigar disiapkan, apapun disiapkan. Tapi setelah tong maghrib kita minum air segelas mawon, keinginan itu pun hilang. Nafsu sing dorong itu nafsu. Oleh karenanya ketika bulan puasa termasuk doa yang sangat mustajab itu adalah mubailal maghrib. Kok bukan qobla? Bukan, yaitu waktu menjelang maghrib. Jangan sampai kita sudah mendekati maghrib si terusan boleh takjilan ya. Jadi boleh mencari takjilan, tapi kalau sudah menjelang maghrib di rumah perbanyak doa, perbanyak istighfar, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir termasuk golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Oleh karenanya saya ada malam itu ngaji dengan Pak Wagub, Wakil Gubernur Pak Abdul Sani Jambi Timur. Itu beliau udur-uduran, jadi berceramahnya dua, saya dengan beliau. Saya udur-uduran dengan beliau, akhirnya beliau dulu. Beliau menyampaikan termasuk salah satu modal menghadapi Ramadan yaitu membersihkan hati. Dan kalau ngaji mulai saya ingin berarti ini dengan ngaji macam juga ya. Saya ngaji dengan Bapak tadi malam beliau menyampaikan bagaimana cara membersihkan hati, termasuk menjaga lisan, menghindari sudon. Ini penting. Jadi nanti ketika sudah masuk Ramadan, jaga lisan, jaga hati, jaga pandangan, jaga pendengaran, semuanya harus kita jaga. Agar apa? Ibadah kita baik yang wajib yang sunnah agar menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat jasmani, rohani, bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menjalankan ibadah Ramadan baik yang wajib yang sunnah dengan lancar, dengan baik, sehingga kita bisa dibentuk dengan Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Untuk doanya kami mohon kepada beliau Bapak Kiai Wazir, ini dumonnya sik mandi ulang tahun bermacam 40 hari ini kita amin bareng-bareng, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya pribadi, tentunya banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lana wajibah dunia wal akhirah wa minan nabawi ya kasiran awal ya hasanah fi ya Allah bila ya bila sakala wa minatu wa syurur hakilan Allahumma ya mubarak lana ya fi umrina barik lana ya fi awalina barik lana ya muta'ala ta'atina barik lana ya fi awalina barik lana ya fi insani Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya acara itu acara untuk mengenai acara malam hari ini kita ucapkan adalah bersama-sama. Saya selalu berbicara kepada Allah, saya mohon maaf, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf sebesar saya. Akhir kata, apabila itu kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.